Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman medis dari Puskesmas Arsorapa yang telah hadir pada kesempatan hari untuk pemeriksaan HIV ya. Terus yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga yang antusias untuk mau memeriksakan diri ke Balai Kampung. Di sini kami mendampingi teman-teman dari Puskesmas Arso Barat yang sudah siap semua untuk membantu pemeriksaan HIV tersebut. Mungkin seperti itu kurang lebihnya mungkin dari perwakilan dari Puskesmas Arso Barat yang diwakili oleh Bapak Dr. Freddy. Kami ucapkan banyak terima kasih. Silakan sampai. Terima kasih Pak Kepala Kampung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati Pak Kepala Kampung. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk dukungannya. Pada hari ini, tepat di hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, bertempat di Balai Kampung Idiatia, kami dari Puskesmas Arso Barat melakukan kegiatan screening mobile VCT yang merupakan bagian dari pemenuhan untuk standar pelayanan minimal pada Kabupaten Kerom pada standar nomor 12. Di sini adalah kami melakukan screening pada warga yang bersedia. Nah, warga tersebut datang, lalu kemudian kami memberikan penyuluhan, memberikan materi penguatan terkait dengan HIV/AIDS. Lalu atas kerelaannya, warga tersebut ingin untuk memeriksakan diri untuk mengetahui status HIV/AIDS-nya. Puji syukur pada hari ini kami didampingi secara khusus oleh Bapak Kepala Kampung dan Ibu kami merupakan orang pertama dan yang kedua untuk memeriksakan diri sebagai bagian dari penggerak yang berada di Kampung Idiatia. Besar harapan kami warga Kampung Idiatia tetap semangat, tetap sehat, dan proses ini bisa berlangsung dengan baik karena ini bukan hanya berlangsung satu kali, tetapi ke depan kami akan melakukan pada putaran yang kedua maupun putaran yang ketiga. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk semua warga Kampung Idiatia. Selamat pagi. Berani tak? Kalian, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Bapak dan Ibu datang di Balai Kampung Idiatia menghadiri kegiatan screening. Dan screening itu artinya penapisan. Screening penapisan terkait dengan kegiatan VCT. VCT itu adalah kegiatan di mana atas dasar kita sukarela mau untuk diperiksa. Apanya yang diperiksa? Nah, ini dia. Tadi sempat saya tanyakan kepada Kepala Kampung dan Kepala Kampung menjawabnya cukup baik. Ada HIV, ada AIDS, gitu ya. Sudah pernah dengar tidak tentang HIV/AIDS? Siapa yang sudah pernah dengar? Belum pernah dengar. Ya. Jadi kalau HIV itu adalah virus yang kalau masuk ke dalam tubuh kita itu dia merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Yang dia rusak yang mana? Yang namanya sel darah putih. Sel darah putih itu mana? Pernah nggak dengar kalau bilang periksa leukosit? Nah, leukosit itu adalah sel darah putih. Leukosit itu kalau di dalam tubuh kita, dia itu seperti kayak tentara. Jadi kalau ada musuh yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka leukosit ini dulu yang menyerang. Nah, kalau virus ini masuk ke dalam tubuh, maka yang dia rusakkan itu adalah tentangannya.
yang dia rusakkan tentaranya. Leukosit itu yang dia hancurkan. Akibatnya tubuh kita jadi sudah tidak bisa melawan infeksi. Nah, kalau tubuh kita sudah tidak bisa melawan infeksi, maka kita akan mengalami gejala yang namanya imunitas. Nah, AIDS itu gimana? Penyebabnya apa? AIDS itu disebabkan oleh perilaku yang beresiko. Perilaku yang beresiko gimana? Perilaku yang izin, suka gonta-ganti pasangan, tidak setia sama pasangan. Terus mana lagi perilaku beresiko? Suka mempergunakan alat suntik secara sembarangan atau mempergunakan alat yang tidak disterilkan. Ya. Ini caranya dia menyerang, ya. Jadi yang kita punya sistem pertahanan ini yang namanya leukosit ini, itu yang diserang akhirnya apa? Kalau ada kuman lain masuk ke dalam tubuh, langsung bisa masuk, bisa menyerang kita. Nah, terus dia didapatnya dari mana? Ini dia. Nah, virus ini masuk ke dalam tubuh melalui satu ini. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ya, atau yang dikenal dengan LSL, lelaki suka lelaki, ini dia, ya. Kenapa? Karena izin. Mereka kalau yang laki-laki begitu, dia nggak di depan, mainnya belakang. Ya, itu dia. Nah, lalu yang kedua, kalau ada ibu hamil, nah makanya kenapa semua ibu hamil itu di screening, diperiksa. Kenapa harus diperiksa? Karena kalau ibunya ternyata positif, nanti dia bisa menularkan lewat bayinya. Ya, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga ini lewat air susu. Jadi kalau ibunya positif, kemudian menyusui anaknya bisa menular. Terus kemudian apa? Ini dia. Nah, lewat apa itu? Ada nggak yang biasa tato? Nah, bikin tato gitu. Nah, tapi bikin tatonya bukan berarti kalau bikin tato sudah otomatis kena HIV, enggak. Tapi kalau ternyata kita bikin tato di tempat yang tatonya itu tidak pernah dibersihkan, alatnya itu tidak disterilkan, jadi habis nusuk ternyata ini dia ada virusnya di dalam tubuh, baru kita ditusuk. Nah, itu dia, ya. Terus penggunaan jarum suntik biasanya ini untuk mereka yang berbicara, mereka yang penggunaan obat, ya. Lalu lewat transfusi darah. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau orang mau transfusi darah itu nanti dia harus diperiksa dulu, ya, apakah di dalam darahnya mengandung virus HIV atau tidak, ya, itu dia. Nah, tapi HIV tidak menular lewat begini. Misalnya saya ini ada virus HIV di dalam tubuh saya, misalkan, ya, ada virus HIV dalam tubuh saya. Nah, HIV itu tidak menular kalau saya salaman, tidak menular, ya. Pelukan tidak menular, berciuman pun tidak menular. Selama berciuman tidak ada luka di dalam tubuhnya. Ya, jadi berciuman aja, jangan bergigit, karena kalau bergigit bisa menyebabkan luka, ya. Ya, terus kemudian mandi sama-sama, ya, itu tidak menular. Menempel atau lewat gigitan nyamuk tidak. Kemudian tinggal serumah atau kita pakai MCK sama-sama, ya. Jadi dia menularnya hanya lewat perilaku seks yang berisiko. Perilaku seks yang berisiko gimana? Adalah suka ganti-ganti pasangan. Lalu yang kedua yaitu yang laki-laki suka sama laki-laki, ya. Ya, tahu yang namanya aktris yang Lucita? Nah,
ya. Walaupun dia sudah jadi perempuan, tapi kan hasilnya dia adalah ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tujuannya kita lakukan itu untuk kita mengetahui status yang kita, ya. Nah, tapi bukan berarti kalau ini di sini terus kemudian kita menjadi dokter, ya. Tapi ini tujuannya adalah untuk kita menscreening, ya, screening di dalam darah kita. Nah, terus kemudian kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka ada yang disebut dengan periode jendela. Periode jendela itu maksudnya apa? Virusnya masuk ke dalam tubuh tapi belum memberikan gejala. Bahkan waktu diperiksa pun belum terdapat. Nah, tapi lama-kelamaan sampai dalam kehidupan perlahan-lahan dia sering mengalami sakit. Yang paling sering didapatkan kalau tidak lanjut, batuknya tidak pernah berhenti. Jadi sudah minum obat program masih tetap batuk. Lalu yang kedua apa? Diare tanpa sebab yang jelas. Jadi diare sebentar diare. Lalu yang ketiga demam tanpa sebab yang jelas. Demam, periksa darah, negatif tidak malaria, terus habis itu sembuh, muncul kembali demamnya, jadi sepanjang waktu. Ya, lalu biasanya nanti pada kulitnya bahkan di mulut itu muncul semacam dia itu infeksi jamur. Jadi kalau dia di dalam mulut itu sudah infeksi jamurnya di mana-mana, pasiennya sudah tidak bisa menelan. Menelan mudah pun rasanya sakit. Ya. Nah, cara kita untuk mencegah sangat mudah. Setia dengan pakai peralatan yang steril. Jadi ibu puskesmas cobalah. Bapak ibu lihat kalau mau disuntik contohnya ini kayak ini. Ini kan alat suntik nih. Ya tak? Yang alat ini yang dipakai kan akhirnya menyebabkan bisa keluar darah. Tapi perhatikan. Artinya setiap kali kita mau disuntik alatnya baru ditumpahkan. Ya, setiap selesai dipakai alatnya ditaruh dalam ini nanti akan dibuang. Ya, jadi mempergunakan alat yang steril. Lalu yang ketiga tidak memakai obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya. Kalau boleh kita tidak mentato diri kita atau merajam diri kita. Ya, di keyakinan saya itu sebenarnya dilarang kalau kita membuat tato. Kalaupun misalnya ada yang bilang kalau mau pakai tato kan kelihatannya izin memakai, mungkin supaya ada dikenal atau apa. Silahkan, tapi ingat jangan sampai alamnya itu tidak di. Ya, oke, izin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, oke, kalau begitu kita kasih sekali lagi. Hikmahnya adalah kalau saya dari periksa, nah, apa takut gitu ya? Nanti kita kumpul sini kita ngomong gitu ya. Pak Desa dengan Ibu Desa ya, boleh gitu? Oke, Pak kita. Saya, Kepala Kampung Ipiapia, sudah memeriksakan diri untuk pemeriksaan HIV. Mari warga Kampung Ipiapia segera memeriksakan diri di Balai Kampung Ipiapia untuk pemeriksaan HIV. Saya sudah periksa, so saya berani, kamu takut? Ayo, mari kita periksa HIV.